Lu percaya gak sih sama zodiak? Menurut lu, zodiak itu nyata atau zodiak itu hanya sebuah alasan? Sebuah alasan untuk memiliki sikap yang kurang pantas. Sebenarnya zodiak itu apa sih? Dan kira-kira apakah zodiak itu nyata? Pada zaman ini banyak banget yang percaya sama zodiak. Dan kebanyakan orang-orang yang percaya sama zodiak ini berpikir bahwa bintang-bintang seperti Scorpion, Libra, Cancer, dan lain-lain memiliki sebuah sikap yang menjadi ciri khasnya masing-masing. Seperti Pisces itu orangnya penyayang, atau Scorpion itu orangnya setia, dan mungkin masih banyak lagi. Tahu gak sih lu, sebenarnya ada orang yang mempelajari tentang bintang-bintang ini. Mereka mempelajari pergerakan bintang dan menyebutnya sebagai astrologi. Dan astrologi ini udah ada lama banget, sekitar akhir tahun 2 BCE, yang udah lama banget pokoknya. Pada zaman dulu banyak banget orang yang penasaran tentang bintang. Dimulai dari peradaban kuno Cina, peradaban Aztec, peradaban Babilonia, dan hampir semuanya penasaran sama apa arti dari bintang. Astrologi pertama kali lahir di Babylonian, tapi astrologi yang lahir pada saat itu beda sama astrologi sekarang. Mereka nggak bahas tentang horoskop-horoskop. Mereka melihat pergerakan bintang untuk menentukan sekarang mereka lagi di musim apa. Waktu pun akhirnya berlalu. Tapi pada abad yang sama, Western Horoscopic Astrology pun terlahir. Di sini akhirnya diciptakanlah 13 tanda dari bintang. Ya, sebenarnya dulu ada 13 tanda bintang. Selain yang lu tahu sekarang kayak Libra, Pisces, dan lain-lain, dulu ada tanda bintang yang bernama Ophiuchus. Tapi tanda bintang yang itu dihapus karena pada saat itu kalender udah 12 bulan. Jadi tanda bintang yang itu dihapus untuk menghindari kebingungan dan hal-hal yang rumit. Faktanya pada zaman dulu astrologi adalah bagian dari sains. Banyak saintis-saintis yang merupakan astrologis juga, seperti Galileo dan lain-lain. Tapi semakin lama mereka mencari tahu kebenaran tentang bintang, fakta-fakta yang mereka temukan justru malah menghancurkan astrologi. Lama-kelamaan para saintis ini menyadari ternyata di bintang-bintang itu gak ada dewa. Lama-kelamaan para saintis yang menganut astrologi ini pun mulai meninggalkan astrologi dan berfokus pada bidang yang bernama astronomi. Semua penemuan-penemuan tentang bintang itu akhirnya terus berkembang hingga pada abad ke-18 astrologi benar-benar ditinggalkan. Pada abad itu ada perkataan yang lumayan terkenal, yaitu astronomi adalah sains sebenarnya dari bintang, sedangkan astrologi hanyalah sebuah sekte. Astrologi akhirnya lahir kembali pada abad 19 sampai abad 20. Masa di mana manusia sedang percaya-percayanya sama hal-hal spiritual. Pada saat itu ada seorang pria yang bernama Carl Jung. Dan di sana dia menciptakan astrologi yang berdasarkan sifat-sifat seperti astrologi yang kita tahu sekarang. Jadi ya astrologi sudah bukan sains. Dan sudah terbukti banyak ilmuwan yang berkata bahwa astrologi itu tidak nyata. Tapi ya gue tahu bahwa astrologi itu kadang-kadang bisa membawa dampak positif. Kayak mereka membaca hal-hal positif tentang sifat mereka yang akhirnya mereka jadi berpikir positif. Ada juga yang melihat tentang masa depan dari bintang mereka dan akhirnya mereka termotivasi. Tapi jangan sampai astrologi itu dijadikan sebuah alasan untuk memiliki sifat yang tidak senonoh. Karena terdengar gak masuk akal kan, hanya karena lu punya bintang yang sama, otomatis lu punya sifat yang sama. Dan jangan sampai karena lu percaya sama astrologi, akhirnya lu membeda-bedakan orang. Kayak lu menilai berdasarkan bintang mereka. Karena jujur aja, gue punya bintang Pisces.
Dan gue kenal dengan banyak orang yang berbintang Pisces. Dan semuanya berbeda, nggak ada yang sama kayak gue. Serta jangan sampai juga hal-hal yang ditulisin sama feed di IG, video TikTok tentang bintang lu merubah jati diri lu yang sebenarnya. Karena balik lagi, itu semua tentang psikologi. Jangan sampai psikologi lu terpengaruh. Jangan sampai psikologi lu terpengaruh sama satu artikel tentang bintang lu yang benar-benar siapapun bisa nulis. Karena astrologi nggak punya bukti yang solid. Tapi bang, kan semua artikel yang ditulis tentang bintang gue bener. Gue ngerasa apa yang ditulisnya bener semua kok. Itu terjadi karena Barnum Effect. Barnum Effect adalah sebuah bias kognitif yang terjadi ketika seseorang mempercayai tentang pernyataan atau deskripsi generik tentang kepribadiannya, sehingga membuat seseorang itu percaya pada pernyataan tersebut dan merasa bahwa yang dituliskan itu cocok dengan dirinya. Buat memotivasi diri lu sendiri nggak apa-apa, buat senang-senang juga nggak apa-apa, tapi jangan sampai itu mempengaruhi lu. Karena yang rugi lu dan orang-orang yang di sekitar lu. Orang-orang yang dengar opini lu dan bisa terpengaruh.